Kampung Sumber Bahagia terletak di Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Kampung ini dibuka oleh Direktorat Pembukaan Tanah DPT Jawatan Transmigrasi pada tahun 1959. Pada akhir tahun yang sama, pemerintah mendatangkan 180 kepala keluarga dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kampung ini awalnya terdiri dari 3 dusun, namun saat ini berkembang menjadi 6 dusun. Dari tahun 1961 sampai tahun 2025, sudah terjadi 13 pergantian kepala desa, baik yang ditentukan melalui pilihan langsung maupun penunjukan. Berikut ini adalah nama-nama kepala desa yang pernah memimpin Desa Sumber Bahagia, yaitu Bapak Joko, Miskandar, Mardi, Nyamio, Warman, Marwito, Darsono, Mesno, dan Setio Hudi. Terdapat 3 kepala desa yang pernah menjabat selama 2 periode, yaitu Bapak Joko, Darsono, dan Setio Hudi. Kampung Sumber Bahagia, mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan sebagian kecil pemeluk agama Hindu. Dari segi suku, masyarakat Kampung Sumber Bahagia sebagian besar berasal dari suku Jawa, dengan sebagian kecil suku Lampung dan Sunda. Berdasarkan data tahun 2020, Kampung Sumber Bahagia memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.264 jiwa, yang mana terdiri dari 1.637 laki-laki dan 1.627 perempuan yang tersebar dalam 6 dusun. Kampung Sumber Bahagia memiliki tanah yang subur, sehingga dikenal sebagai daerah pertanian dengan padi, singkong, jagung, dan berbagai tanaman sayur mayur sebagai komoditas utama. Kampung ini memiliki luas sawah yang cukup besar dengan sistem irigasi yang mendukung. Untuk mendukung kehidupan masyarakat, Kampung Sumber Bahagia dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai. Dalam bidang pendidikan, terdapat 2 sekolah dasar, yaitu SD Negeri 2 Sumber Bahagia dan SD Negeri 4 Sumber Bahagia, yang menjadi tempat belajar bagi anak-anak. Selain itu, terdapat 2 taman kanak-kanak, yaitu RA Raudatul Huda dan RA Muslimat NU 07, yang memberikan pendidikan dasar bagi anak-anak usia dini. Tempat ibadah seperti masjid dan musola juga tersedia di beberapa titik kampung ini, memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat. Selain itu, infrastruktur jalan yang terus diperbaiki, menghubungkan kampung dengan daerah sekitarnya, mempermudah mobilitas dan akses ekonomi. Salah satu ikon yang menjadi kebanggaan Kampung Sumber Bahagia adalah Taman Proliman yang terletak di Simpang 5 Kampung. Taman ini tidak hanya menjadi tempat rekreasi bagi warga, tetapi juga simbol dari perkembangan dan keindahan kampung yang terus maju. Dengan taman yang asri dan fasilitas yang memadai, Taman Proliman menjadi pusat kegiatan sosial dan budaya bagi masyarakat sekitar. Selain itu, Taman Proliman juga telah berkembang menjadi pusat UMKM kampung, di mana para pelaku usaha kecil dan menengah dapat memamerkan produk mereka, menjalin kerjasama, serta meningkatkan perekonomian lokal. Keberadaan taman ini menunjukkan betapa pentingnya keharmonisan antara alam dan kehidupan masyarakat kampung, serta menjadi tempat untuk menjaga silaturahmi antar warga. Kampung Sumber Bahagia dengan keberagamaan dan keramah tamahan warganya terus berkembang dalam keharmonisan. Tradisi Jawa dan kegiatan keagamaan yang kental menjaga kedamaian dan kebersamaan antar sesama. Berikutnya adalah program kerja kami yang kami lakukan selama di Kampung Sumber Bahagia. Yang pertama adalah program belajar mengajar di SDN Negeri 2 Sumber Bahagia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas siswa dan membantu mereka dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah program les atau bimbingan belajar. Kami memberikan bimbingan belajar kepada siswa dengan tujuan membantu mereka dalam memahami materi pelajaran di sekolah serta meningkatkan prestasi akademik. Ketiga, sosialisasi bahaya penggunaan gadget untuk anak-anak. Kegiatan ini dilakukan bersama siswa kelas 5 dan 6 di SDN Negeri 2 Sumber Bahagia. Tujuannya ialah program ini untuk memberikan edukasi terkait dampak penggunaan gadget serta perilaku yang tepat dalam menggunakannya.
Yang keempat adalah sosialisasi pembuatan sabun cuci piring untuk ibu-ibu PKK. Program ini bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada ibu-ibu PKK dalam membuat sabun cuci piring secara mandiri sehingga dapat menghemat pengeluaran rumah tangga dan membuka peluang usaha rumahan. Dan yang kelima adalah sosialisasi pembuatan pupuk POC. Kegiatan ini memberikan pelatihan kepada warga tentang cara membuat pupuk organik cair yang ramah lingkungan dengan tujuan meningkatkan hasil pertanian dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Yang keenam adalah Lomba Isra Mi'raj di TPA Darul Hikmah. Lomba ini diselenggarakan pada 26 Januari 2025 dengan peserta para santri TPA Darul Hikmah. Kegiatan ini mencakup lomba mewarnai kaligrafi, lomba azan, dan lomba tahfiz. Program ini bertujuan untuk meningkatkan semangat anak-anak dalam belajar agama Islam serta menumbuhkan rasa cinta kepada Rasul dan para nabi. 7. Pembuatan peta desa dan batas dusun. Program ini bertujuan untuk membuat peta desa yang jelas termasuk batas-batas dusun. Dengan adanya peta ini diharapkan pemerintah desa dapat lebih mudah dalam perencanaan pembangunan dan administrasi wilayah. 8. Pembuatan website arsip surat desa. Website ini dirancang untuk memudahkan aparat desa dalam mengelola administrasi surat menyurat seperti surat domisili, surat nikah, surat usaha, dan lainnya. Dengan sistem ini, surat dapat diformat secara otomatis dan tersimpan dalam database yang terbackup sehingga mengurangi resiko kehilangan data. Selain itu, sistem ini juga mempercepat serta meningkatkan efisiensi dalam proses pembuatan dan pengelolaan surat, serta memastikan layanan administrasi desa menjadi lebih efektif dan terorganisir. 9. Pembuatan website untuk UMKM. Website ini bertujuan untuk membantu UMKM dalam memperluas jaringan promosi mereka ke masyarakat. Dengan landing page ini, UMKM dapat memiliki platform digital yang memudahkan pelanggan mendapatkan informasi mengenai produk dan layanan mereka dengan mudah. 10. Pembuatan website sekolah SDN 2 Sumber Bahagia. Website sekolah dibuat untuk mendukung transparansi informasi dan administrasi sekolah. Dengan adanya website ini, siswa dan orang tua dapat mengakses informasi terkait kegiatan sekolah, jadwal, berita, dan pengumuman penting lainnya. 11. Pembuatan dan penggunaan alat fogging. Kami membuat alat fogging sederhana dari bahan-bahan yang mudah didapatkan. Program ini bertujuan untuk membantu warga dalam mencegah penyebaran nyamuk DBD, serta mengatasi permasalahan nyamuk pada ternak sapi dan kambing. 12. Senam bersama ibu-ibu PKK. Kami mengadakan kegiatan senam bersama ibu-ibu PKK sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat di Jumat sore. Kami juga diajak untuk berwisata ke Tirta Gangga bersama ibu-ibu PKK. 13. Program Posyandu. Kami turut serta dalam kegiatan Posyandu untuk membantu pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk penimbangan bayi, pemeriksaan kesehatan bayi, dan lain-lain. 14. Program Jumat Bersih. Kegiatan ini dilakukan untuk membersihkan musola. Program ini bertujuan untuk menjaga kebersihan tempat ibadah agar lebih nyaman digunakan oleh warga. 15. Kerja bakti di Taman Proliman. Kami melakukan kerja bakti di Taman Proliman sebagai upaya menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Program ini melibatkan masyarakat sekitar agar lebih peduli terhadap kebersihan dan kelestarian ruang publik. Selanjutnya ialah program Kampus Expo. Program ini diadakan di SMA Negeri 1 Seputi Banyak bekerjasama dengan OSIS Semansa Seba untuk mensosialisasikan jalur masuk perguruan tinggi melalui SNBP, SNBT, dan Mandiri. Selain itu, kami juga memberikan motivasi agar siswa semakin semangat meraih pendidikan tinggi demi masa depan yang lebih baik. Sebagai akhir dari rangkaian kegiatan, kami menggelar acara perpisahan di balai kampung, merajut kebersamaan dan menyimpan kenangan yang tak terlupakan. Demikianlah program kerja kami di Kampung Sumber Bahagia.
Semoga setiap langkah kecil yang kami tinggalkan dapat memberi manfaat dan menginspirasi. Dengan berbagai program kerja yang telah kami laksanakan, kami berharap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kampung Sumber Bahagia. Semoga program-program ini dapat terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.